Allah, ya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a sya'ni wa darji wa fatai jiratan alami yuhailal judi wal karami yuhailal judi wal karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. على هذه نية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا آمين. Baik sahabat semua, saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang Al-Fakir cintai, kita lanjutkan pembahasan ya tadi yang tanggung ya, karena waktunya terbatas ya. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقولوا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا في الدين ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وصور المماثلة عشر. Dan gambaran daripada menyerupai itu ada 10. Jadi kalau kita ya memperhatikan pada kita, pada diri kita nih kan, yang bisa diserupakan itu kan kita. Itu makhluk yang bisa berserupa, itu yang ada kesamaan itu adalah ciptaan. Sedangkan Allah tidak ada persamaannya. Nah, persamaan pada kita ini makhluknya itu 10 yang bisa disamakan. Yang pertama, ayyakunallahu jirman. Bahwasanya Allah Ta'ala itu jirim, ini tidak bisa. Yang dikatakan jirim itu kita.
makhluknya. Jadi untuk Allah tidak boleh Allah disanamakan dengan jirim. Sawa'un kana murakkaban, sama saja jirim itu, makhluk itu adanya wujudnya itu murakkab, tersusun, seperti kita ini kan tersusun dari sel-sel kecil ya, gitu, menjadi tangan, menjadi kaki, menjadi anggota badan kita, itu kan tersusun dari sel-sel. Kalau spidol ini tersusun dari atom-atom. Maka Allah Subhanahu wa taala jangan kita, ya, artinya memang akal kita tidak bisa menerima kalau Allah itu tersusun. Karena sesuatu yang tersusun berarti butuh kepada selainnya, begitu. Sedangkan kita sudah, ya, jelas meyakini Allah tidak butuh segala sesuatu. Nah, jirim. Jadi semua makhluk itu berjirim. Baik jirimnya itu adalah tersusun, wa yusamma hina idzin jisman, dinamai jisim. Nah, ini spidol ini namanya jisim karena dia tersusun sesuatu. Au ghairu murakkabin, atau dia tidak tersusun. Wa yusamma hina idzin jauharan fardan, atau yang dinamai ketika dia tidak tersusun itu dinamai, ya, atom. Kalau bahasa kita tuh atom, ya, sesuatu yang menyusun partikel, partikel menyusun molekul, molekul menyusun, ya, bagian yang lebih besar dari itu sehingga membentuk, ya, sesuatu yang bisa digambarkan oleh benak kita, begitu. Itu yang pertama. Jadi mustahil bagi Allah Ta'ala kita, ya, menyamai Allah dengan jirim, karena yang jirim itu adalah ciptaan Allah yang tersusun dan yang tidak tersusun. Nah, lalu yang tidak tersusun ini yang kita sebut atom, gitu. Kenapa dikatakan makhluk? Karena ya dia bisa dibayangkan oleh kita, gitu. Bisa dibayangkan atom itu adalah sesuatu ciptaan Allah yang dia bentuknya satu, ya, tidak terpisah, begitu, tidak bisa dibagi-bagi kalau bahasa ilmiahnya tuh, bahasa fisika atau kimia, gitu ya. Tapi atom itu meski dia tidak bisa dibagi-bagi lagi, dia dimanfaatkan oleh kita. Itu artinya kalau kita mengerti cara kerja atom, ya, itu akan bisa menciptakan atau mereaksikan sesuatu yang lain, begitu. Ya, kita tahu orang-orang yang ahli kimia tuh bisa membuat benda-benda baru, begitu. Zat-zat baru yang merupakan namanya kreasi atau merupakan suatu penemuan baru, begitu ya, rekayasa baru, begitu ya. Nah, antara atom ini digabung dengan atom ini jadinya apa, begitu kan. Nah, artinya dia bisa dimanfaatkan, gitu. Jadi walaupun dia tidak tersusun, ya, atom ini tidak tersusun, tapi dia itu lemah. Kenapa? Karena dia bisa dimanfaatkan oleh kita, gitu. Tuh. Seperti teknologi yang ada ini kan memanfaatkan daripada fungsi atom, ya. Teknologi yang ada ini tercipta handphone, tercipta alat-alat komunikasi, tercipta, ya, berbagai macam rasa, gitu, bisa diciptakan. Rasa duren, permen rasa duren, kan itu kan memanfaatkan atom-atom dengan ciri-cirinya masing-masing, sehingga kalau dicampur dengan ini akan menghasilkan ini, begitu ya. Juga kita kenal pemanfaatan atom juga sebagai
radioaktif ya, yang sangat berbahaya. Begitu, bisa menjadi senjata yang mematikan teori atom ini kalau kita mengerti. Itu namanya jirim. Au yakunu irdan yakumu bil jirmi, atau kita persamakan Allah dengan sifat yang berdiri pada jirim. Nah, sifat itu kan tidak bisa berdiri sendiri tuh, dia butuh kepada jirim. Jirim itu tadi tuh ya, baik yang murokab atau kan tadi kalau murokab berarti kan tersusun terus dia menjadi suatu keadaan yang besar begitu ya. Kalau jauharon fardel itu kan sesuatu yang kecil begitu, jadi tersifati dengan kata kecil atau kata besar ya. Nah, tidak bisa pula disifati dengan irid. Irid itu tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh kepada jirim untuk menempat gitu. Seperti hitam, putih begitu ya yang telah lalu. Yang ketiga, au yakunu fi jihatin lil jirmi, atau ya dipersamakan ada pada arah jirim. Kan setiap jirim itu punya arah gitu, punya momentum, punya arah. Nah ya, setiap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya arah. Falaisa fawqal arsy, maka Allah jangan kita sifati ada di atas ars ya. Wala tahtahu, ada di bawah ars, nggak bisa. Akal kita nggak bisa menerima Allah ada di atas ars, ada di bawah ars. Karena kalau di atas ars berarti menempat, dikuasai oleh ars, atau di bawah ars berarti dilingkupi oleh ars gitu ya, dikuasai juga. Tidak bisa akal kita menerima Allah dikuasai. Wala yaminihi, tidak di kanannya, wala nahwi zalika, tidak semisal yang demikian, di kirinya, di atasnya, di bawahnya, di kanannya, di kirinya, di depannya, di belakangnya ya, min baqiyatil jihati, dari arah-arah yang lain. Aulahu ta'ala jihatun, atau kita sifati pula bahwa Allah memiliki arah gitu. Allah memiliki arah. Walaisa lahu fawqa wala tahta, maka tidak ada bagi Allah tuh atasnya, bawahnya, wala yaminin, kanannya, wala shimalin, kirinya, wa nahwi zalika, dan semisal demikian itu. Itu semua arah adalah sifat daripada sifat ciptaannya. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, itulah sifat makhluknya. Sifat pencipta tidak boleh, tidak bisa akal kita menerima kalau Allah seperti itu. Au yahullu fi makanin, atau suatu tempat. Au yataqayyadu bi zamanin, atau terikat oleh waktu. Karena yang bertempat suatu tempat adalah ciptaannya, yang berkait ya terikat oleh waktu juga ciptaannya. Bihaitsu takunu harakatul falaki muntabiqatan alaih. Nah, yang terikat dengan waktu itu maksudnya seperti apa sih? Dengan sekira adanya pergerakan antariksa ini, pergerakan planet-planet ya dalam tata surya kita itu muntabiqatun alaih, ini terikat atas Allah gitu. Jadi dia berpengaruh kepada perbuatan Allah, misalkan begitu. Tidak bisa akal kita menerima itu. Justru Allah lah yang menggerakkan falak ini gitu. Antariksa inilah yang menggerakkan, yang digerakkan oleh Allah, bukan antariksa membentuk gitu. Allah mengatur, Allah enggak. Au yakiru alaihil jadidani,
al-lailu wan naharu, atau ya mendapati bagi Allah Subhanahu wa taala itu dua hal yang baru, yaitu malam dan siang. Itu dipengaruhi malam dan siang begitu ya. Au tattasifu zatuhu al-aliyatu bil hawadisi, atau tersifati zatnya Allah Ta'ala yang maha mulia itu, yang maha tinggi itu dengan sifat-sifat ma'ani makhluknya. Sifat-sifat ma'ani itu adalah sifat abstrak. Sifat abstrak itu yang tidak bisa diindra oleh kita. Itu namanya sifat ma'ani atau sifat abstrak. Kalaulah hitam, putih, besar, kecil, gemuk, kurus, pendek, tinggi, itu adalah sifat, namanya sifat yang nyata gitu. Kalau itu namanya konkret ya, sifat yang konkret bisa terlihat. Kalau sifat ma'ani itu sifat yang tidak terlihat. Apa itu sifat yang tidak terlihat? Ya, sifat yang tidak terlihat itu seperti kekuasaan. Sifat ma'ani itu yang bisa kita lihat ciri-cirinya, yang belum tentu ciri-cirinya itu menunjukkan hakikat akan sifatnya tersebut. Seperti kekuasaan, kekayaan, kemandirian misalkan. Atau yang sering kita dengar presiden gitu ya, itu sifat atau suatu sebutan kata benda atau sifat ma'ani yang tidak kelihatan ya. Kekuasaan, kemerdekaan, ya kealiman, kepintaran, kecerdasan, itu namanya sifat ma'ani. Nah, atau tersifati zat Allah Ta'ala itu dengan sifat ma'aninya makhluk. Kal qudratil hadisati, seperti kekuasaan hadis, kekuasaan yang baru, yang mana makhluknya itu kekuasaannya itu diawali oleh ketidakkuasaan kan gitu. Jadi seandainya makhluk itu berkuasa, maka kuasanya itu tadinya didahului oleh ketidakkuasaan begitu. Maka mustahil kita sifati Allah Ta'ala dengan sifat ma'ani yang ada pada makhluk, seperti qudratul hadisah, kekuasaan yang baru, wal iradatil hadisati, kehendak yang baru, dan dikiaskan selainnya ilmu yang baru begitu, hidup yang baru, pendengaran yang baru, penglihatan yang baru begitu. Artinya kekuasaan yang tadinya tidak kuasa, kehendak yang tadinya tidak berkehendak, ilmu yang tadinya tidak berilmu, hidup yang tadinya tidak hidup. Nah, itu mustahil Allah Ta'ala kita sifati dengan sifat itu, karena itu adalah sifat ciptaannya. Jadi sifat kita itulah sifat kita. Kita punya kehendak, punya kekuasaan, kemampuan. Tapi ingat, kemampuan kita itu diawali oleh ketidakmampuan. Kita punya kehendak, tapi diawali oleh ketidakadaan kehendak tadinya. Kita punya ilmu, tapi diawali oleh kebodohan tadinya. Dan seterusnya. Kita hidup diawali oleh tadinya kita tidak pernah hidup. Kan begitu. Atau apalagi, atau al-harakah was-sukun, atau ini sifat hawadis nih, sifat-sifat baik, berarti atau kita sifati dengan sifat ma'ani. Kalau tadi sifat ma'ani ini qudrah, iradah, atau sifat yang terlihat ya, hissi ya,
sifat yang bisa dilihat seperti harokat bergerak, au sukun diam, awil bayat atau putih, awis sawat hitam. Nah, Allah Maha Suci dari sifat-sifat makhluk, baik yang tidak kelihatan, yang namanya sifat ma'ani pada makhluk, ataupun sifat yang kelihatan, yakni yang hissi pada makhluknya. Seperti gerak, diam, kan ini bisa dilihat. Ya, kalau kita gerak tuh kelihatan, kalau diam kita kelihatan. Sifat putih kelihatan, sifat hitam terlihat. Wa nahwi zalika dan selainnya. Au tattasifu zatuhu bisigari awil kibari, atau tersifatinya zat Allah Ta'ala dengan kecil atau besar. Ini juga tidak bisa akal kita menerima Allah tersifati dengan kecil dan besar. Bimakna kasiril ajza, kalau besar maknanya berarti banyak susunannya. Atau kalau kecil berarti sedikit susunannya. Gitu. Nah, mustahil artinya akal kita tidak bisa menerima kalau Allah itu disifati dengan kata kecil dan besar. Besar kecil itu adalah sifat daripada makhluk ciptaan. Au tattasifu bil aghradi fil af'ali awil ahkami, atau Allah tersifati dengan aghrad di dalam perbuatannya atau pada hukumnya. Apa itu aghrad? Aghrad itu adalah tujuan yang ingin dicapai, ya, yang kembalinya kepada si pemilik tujuan itu, manfaatnya. Nah, aghrad ini adanya pada makhluknya. Contohnya begini. Contoh, kita sebagai manusia, ini tujuan kita memperbuat sesuatu itu, kita memperbuat sesuatu, menetapkan sesuatu kepada diri kita, itu dikarenakan niat aghrad namanya. Apa itu aghrad? Niat yang dinamakan aghrad itu niat yang manfaatnya kembali kepada kita. Seperti kita menuntut ilmu. Apa tujuan menuntut ilmu? Agar kita pinter. Karena kalau pinter mendapatkan ilmu, kita akan berguna untuk diri kita juga untuk orang lain, kan seperti itu. Nah, itu namanya aghrad. Kita berbuat baik, dengan berbuat baik maka orang lain pun berbuat baik kepada kita. Begitu. Itu namanya aghrad. Nah, Allah Maha Suci dari perbuatan Allah Ta'ala atau dalam hukum-hukumnya Allah Ta'ala itu daripada aghrad. Kenapa? Karena apa yang Allah perbuat itu untuk makhluknya, bukan untuk dirinya. Hukum-hukum yang Allah tetapkan itu manfaatnya untuk makhluknya, bukan untuk Allah. Berbeda dengan makhluk tadi, berbeda dengan manusia. Dia itu kalau melakukan sesuatu, ya tujuannya untuk kebaikan dia, gitu loh. Tapi Allah memperbuat kita, Allah menjadikan makhluknya bukan untuk meninggikan derajat Allah misalkan. Karena Allah menciptakan dan tidak menciptakan makhluknya, ya Allah Maha tinggi dengan derajatnya. Tidak berarti ketika Allah tidak menciptakan makhluknya Allah tidak kuasa. Tidak. Ya Allah tetap kuasa. Tidak menunjukkan bahwa ketika Allah tidak membuat makhluknya, tidak menciptakan ciptaannya, berarti Allah lemah. Ya enggak. Karena Allah enggak berkehendak aja.
Kan Allah semaunya, semau Allah. Gitu. Dialah penguasa. Masya Allah kan, wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki maka terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Gitu. Kemudian pada ketetapan hukum ini, Allah memberikan hukum syariah kepada kita. Kita mesti ibadah begitu. Karena memang kita disetel untuk itu gitu loh. Hidup kita disetel untuk itu. Enggak bedanya kita nih, kita saja, seandainya kita punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Contoh, misalnya kita punya keahlian, ilmu untuk menciptakan pesawat, mobil, motor, begitu. Kita kan pasti membuat aturan pakainya supaya motor itu jalan, supaya pesawat itu naik ke udara. Kita kasih buku petunjuk kan gitu, supaya kapal itu jalan, begitu, motor itu jalan. Kemudian perawatannya seperti apa, begitu. Nah, kita didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Maka Allah tetapkan hukum-hukum itu supaya memang kita jalan begitu, kehidupan kita tuh lancar, kehidupan kita tuh kebahagia dunia wal akhirat. Artinya ketika kita menjalankan hukum-hukum yang Allah tetapkan, maka sejahtera hidup kita. Ketika kita menentang, maka hidup kita tidak akan bahagia. Sama seperti misalkan kita menciptakan motor yang berbahan bakar bensin, kemudian diisi air, diisi lumpur, diisi bahan-bahan lain bukan pada tempatnya begitu, yang nggak akan jalan, maka motor itu akan rusak malah. Begitupun diri kita, Allah memberitahukan melalui para rasulnya bahwa manusia itu diciptakan untuk ibadah. Ibadah itu adalah perbuatan baik. Yang pertama, ibadah itu adalah penyerahan diri kepada Allah. Yang kedua adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Maka apabila aturan ini dilanggar oleh manusia, hidup dia nggak akan bahagia. Hidup dia akan selalu terancar. Hidup dia akan selalu khawatir. Kenapa? Karena memang dia seolah-olah mengisi bahan bakar yang tidak sesuai dengan mesinnya begitu. Maka kita, ketika kita berbohong, misalkan, ketika kita berdusta, itu akan timbul rasa bersalah dalam hati. Karena memang settingan Allah itu begitu. Kita disetting untuk jujur. Ketika kita melakukan maksiat, pasti akan ada rasa bersalah, walaupun sedikit. Karena memang kita disetting untuk taat kepada Allah. Maka ketika kita taat menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya hidup kita akan lancar, bahagia. Jalan seperti motor yang dikasih bensin begitu. Seperti motor yang dirawat. Nah, itu aghrad. Aghrad itu tujuan yang dia kembali kepada si pemilik niat. Jadi Allah tidak bisa akal kita mensifati Allah dengan Allah mempunyai aghrad. Berbeda dengan makhluknya, di mana makhluknya itu ya tersifati dengan aghrad.
apa? Niat itu dikarenakan ada sesuatu yang baik yang kembali kepada si makhluk itu. Falaisa fi'luhu ka ijabi Zaidin. Contohnya, maka tidak ada bagi perbuatan Allah Ta'ala seperti menjadikan seorang yang bernama Zaid li gharadin minal aghrad, dari gharad, daripada beberapa gharad, tujuan-tujuan, ay maslahatin taba'asuhu ala zalikal fi'li, yaitulah suatu kemaslahatan yang membangkitkan Allah Ta'ala, yang menimbul yang bisa menggugah Allah Ta'ala untuk memperbuat itu gitu. Jadi tidak bisa akal kita menerima Allah menciptakan makhluknya karena Allah itu, agar Allah itu kuasa. Ya enggak. Allah menciptakan kita, Allah tidak menciptakan kita, ya Allah Maha Kuasa, begitu. Jadi enggak ngefek, keberadaan kita itu enggak ngefek kepada kemahatinggian derajat Allah sebagai Sang Pencipta. Berbeda dengan kita. Kalau kita nih menciptakan sesuatu, ya derajat kita akan naik. Oh, dia sebagai ahli pembuat teknologi kan gitu ya. Oh, dia jadi ilmuwan kan gitu. Dapatlah gelar profesor, doktor yang punya privilege tersendiri kan begitu. Gitu. Oh, dia dikatakan penemu gitu. Nah, itu kita. Jadi Allah jangan disifati dengan sifat kita, yang mana setiap perbuatan kita, hukum yang kita buat itu karena aghrad, karena tujuan kebaikannya kepada kita. Tapi apa yang Allah perbuat tidak ada yang kembali kepada Allah. Enggak. Kita mau maksiat, kita mau taat, ya enggak masalah buat Allah. Enggak dengan kita maksiat Allah turun derajat, enggak. Kita taat Allah bertambah derajatnya, tidak. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga nyatakan di dalam firman-Nya, jikalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu. Kalau kita berbuat kemaksiatan, maka akibatnya pula untuk dirimu juga. Fala yunafi innahu li hikmatin, maka tidak menafikan, ya Allah itu memang tidak ada gharad, tapi tidak menafikan bahwasanya li hikmatin itu untuk hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu sesuatu kebaikan yang kembalinya atau manfaatnya itu kepada si ciptaan itu. Jadi Allah membuat hukum buat kita, aturan hukum mana yang halal, mana yang haram, itu bukan manfaat pada Allah, enggak ngefek. Itu halal dan haram itu untuk kita. Jadi, kalau kita menghindari yang haram, berarti kebaikan itu untuk kita. Kalau kita memakan yang haram, melaksanakan yang haram, keburukannya juga buat kita. Itu namanya hikmah. Wa illa, kalau tidak ada hikmahnya, lakana abasan, berarti Allah ciptakan sia-sia dong. Wa huwa mustahilun, itu mustahil. Fi haqqi ta'ala, pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ciptakan kita pasti ada gunanya. Itulah hikmah. Gitu ya. Pasti ada hikmahnya. Walaysa hukmuhu ka ijabi sholati alaina li gharadin min al-aghradi ay maslahatin tab'asuhu ala dhalikal hukmi kama marra. Walaysa hukmuhu, dan tidaklah hukum yang Allah tetapkan seperti Allah mewajibkan sholat alaina atas kita. Kan Allah wajibkan kita sholat tuh.
Li gharadin minal aghrad, ini karena gharadnya Allah, karena ada manfaat yang kembali kepada Allah. Enggak. Ai maslahatin tab'asuhu, yakni apa tuh, suatu kemaslahatan yang membangkitkan Allah untuk melakukan atau membuat hukum itu gitu. Tidak seperti kita kan, kalau kita kan membuat aturan hukum tuh buat diri kita, ya. Kita bikin rambu-rambu lalu lintas supaya kita tidak tabrakan gitu. Kita membuat undang-undang, ya, negara kita membuat undang-undang, peraturan, baik peraturan negara, peraturan umum, peraturan itu kan untuk kesuksesan kita begitu. Nah itu tidak ada tuh. Allah tuh mempunyai agrad, artinya ya Allah bikin aja begitu. Artinya mau membuat makhluk atau tidak membuat makhluk, Allah Maha Kuasa. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Fa kullun min hadhi suwaril asrah, maka semuanya nih dari gambaran yang 10 tadi itu, ya ini tinggal ditandain aja ya kalau Anda semua memegang kitab Tijan Daruri ini lebih mudahnya kata-kata au atau, nah ini di nomorin aja ya, itu akan ada 10 ya, penerangannya akan ada 10. Mustahilun fi haqqi ta'ala, ini yang 10 gambar ini mustahil pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adanya pada makhluknya. Nah kalau kita menemukan ciri-ciri yang 10 ini ya, nah inilah sifat-sifat kita semua nih yang 10 nih. Baik, wa yajibu fi haqqi ta'ala al-qiyamu bin nafsi wa wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya mohon maaf cukup sekian karena sebentar lagi maghrib ya. Saya batasi pertemuan atau live hari kali ini sampai qiyamu bin nafsi. Insyaallah jika umur panjang kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang sifat qiyamu bin nafsi, berdirinya Allah Ta'ala dengan dirinya, artinya Allah Ta'ala tidak butuh sesuatu. Kurang lebihnya mohon maaf, tentu saja di sana sini banyak kekurangan, ada kesalahan ucap mungkin, itu tentu dari Al-Fakir, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sekali lagi mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihan ya Rasulullah. Sama-sama, terima kasih juga atas perhatiannya. Salamun alaik ya Rafi' asyani wa